artinya manfaat lamun Tuhan mau. Ala sabilil furqatin najiyah, menurut jalannya rombongan yang dijamin selamat. Wahum, yaitu ahlus sunnati wal jamaah. Dan ahlus sunnah wal jamaah ini ia yang dinamakan pula dengan wassawadul a'zam, artinya golongan yang paling terbanyak. Nah itu di seluruh dunia yang paling terbanyak adalah ahli sunnah wal jamaah. Artinya yang kada ahli sunnah wal jamaah sedikit. Dan ahli sunnah wal jamaah ini ia yang dinamakan pula dengan wassawadul a'zam, artinya golongan yang paling terbanyak. Nah itu di seluruh dunia yang paling terbanyak adalah ahli sunnah wal jamaah. Artinya yang kada ahli sunnah wal jamaah sedikit. Minal muslimin, daripada orang-orang yang diberi anugerah yang paling besar, yaitu Islam. Nah, Islam itu anugerah yang paling besar sudah. Nah itu iman Pak, anugerah yang besar juga. Jadi apabila kita sudah yakin bahwa kita diberi yang paling besar, pertama Islam, kedua iman, insya Allah tinggal lagi menyukurinya aja lagi. Alhamdulillahi wahdah, seluruh pujian itu miliknya Allah, hal keadaannya sendirian. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Rahmat Allah itu kepada tetap turun kepada pimpinan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan salawat rahmat Allah itu terus menerus turun kepada keluarga Nabi dan terus menerus turun kepada sahabat Nabi. Di mana memaham bahwasanya Nabi itu dan keluarganya dan sahabatnya itu terus menerus dapat rahmat itu di mana memaham? Yaitu di ala itu jar majrur muta'alliqun bi mahdzufin taqdiruhu qa'imun wa mustaqirun, ya kan? Nah, kalau dalam Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna itu fi'il mudhari lil hal wal istiqbal. Jadi bahagia sekalilah Nabi Muhammad itu karena senantiasa mendapat rahmat Allah. Bahagialah keluarga Rasulullah karena senantiasa mendapat rahmat Allah. Bahagialah sahabat Rasulullah karena senantiasa mendapat rahmat Allah. Wa ba'du, kemudian daripada itu, fa inna na'lamu wa na'taqidu wa nu'minu wa nuqinu wa nashhadu, bahwasanya kita pertama sudah belajar, yang kedua sudah membenarkan, yang ketiga sudah mempercayai, yang keempat sudah memperkokoh, bahkan kita menuturkan dengan lidah an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan, hanya Allah wahdahu, dan dia adalah sendirian. Artinya zatnya itu wahdaniyah, sifatnya wahdaniyah, asmanya wahdaniyah, af'alnya pun wahdaniyah. Itu wahdahu di situ. Jadi di dalam kata wahdahu termasuk di situ wahdaniyah. Wahdaniyah itu terbagi kepada wahdaniyat fil dzat, wahdaniyat fil sifat, wahdaniyat fil asma atau fil af'al. Jadi 4 atau 3 aja.
ya kan? Wahdaniyat bidzat, wahdaniyat sifat, wahdaniyat bil af'al. Itu dalam wahdahu itu tadi. Jadi kata-katanya wahdahu ringkas benar, tapi di dalamnya masya Allah. Kalau kita membicarakan masalah wahdaniyat ini, ada keuntungan berapa bulan. Karena apa? Karena luas dan nyaman, lezat. Si pembicaranya merasa lezat, nang mendengar pun asik. Kalau masalah wahdaniyat ini, karena hasilnya itu luar biasa. Luar biasa hasilnya. Berapa banyaknya hasilnya ada kalau dihitung. Ngarannya hasilnya kenapa? Cuma satu, yaitu gembira terus menerus. Itu aja. Orang yang memusyahadakan, memuraqabahkan wahdaniyatullah diberikan busyra, lahumul busyra. Terus-terusan mereka itu diberi kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena orang yang sudah meyakinkan wahdaniyah itu la syarika lahu. Maksudnya wahdahu yaitu la syarikalah. Itu maksudnya. Jadi la syarikalah ini boleh dikatakan taukid bagi kata-kata wahdahu atau tafsir bagi wahdahu. Apa arti wahdahu? La syarikalah, tidak ada syarikat baginya. Jadi setiap orang yang tidak ada syirik di dalam batinnya, maka orang itu diberikan gembira terus menerus. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ilahun, Allah itu satu Tuhan. Azimun, luar biasa besarnya. Malikun, menjadi pengatur. Ya kalau raja pengatur. Malikun maknanya pengatur. Kabirun, yang sangat besar. Pengatur yang sangat besar. La rabba ghairuh, tidak ada Tuhan selain Dia. Ini menafikan aghyar. Kata-kata la rabba siwa menafikan aghyar. Ya kan? Aghyar itu jamak daripada ghair. Ghair itu adalah ghairullah. Wala ma'buda illa iyyah, tidak ada yang disembah pada hakikatnya hanya Allah saja. Hanya Allah saja. Qadimun azaliyun, tidak berpermulaan. Azaliyun sama ya, kalau bahasa kitanya kalau berpermulaan juga. Daimun, tidak berkesudahan. Abadiyun, kekal. Nah, pertama sendirian. Kedua, tidak ada sekutu baginya. Ketiga, maha besar. Keempat, pengatur yang maha besar. Ditunduki oleh keseluruhannya alam. Dan sifatnya itu adalah tidak berpermulaan, tidak berkesudahan. Labtida ali awwaliyatih, ini makna bagi qadimun tadi. Tidak ada permulaan bagi awalnya, walantiha ali akhiriyatih, tidak ada kesudahan bagi akhirnya. Paham? Iya tadi bapak tadi paham. Kidam dan bapak iya nenek, tapi ibarat di sini daimun abadiyun lawan qadimun azaliyun. Qadimun azaliyun iya tidak ada permulaan. Daimun abadiyun tidak ada berkesudahan. Ahadun, dan ia itu asa. Kalau kita bicarakan masalah martabat ahadiyah itu kira-kira bukan pada tempatnya ini.
Kalau kita membicarakan martabat ahadiyah, ahadiyatullah, kira-kira ini bukan tempatnya. Dan ulun kalau tahu juga, bisa aja salah. Ini martabat ahadiyah itu. Kalau sudah orang memberi makam di martabat ahadiyah, itu diberi makam fana. Somadun, pahajatan. Somadun itu bahasa kitanya pahajatan. Semua berhajat kepadanya. Itu somad. Besi berhajat kepada Allah. Kita apa? Berhajat kepada Allah. Peluru berhajat kepada Allah. Kita apa? Berhajat kepada Allah. Pokoknya semua berhajat kepada Allah. Karena Allah itu namanya Somad. Pahajatan. La syabiha lahu wa la nadhira. Tidak ada banding, tidak ada umpama. Walaysa kamitslihi syai'un. Nah, ini kamitslihi kapnya itu silah. Jangan dimaknai. Artinya kap silah ini jangan dimaknai. Kalau dimaknai sasar. Laisa kamitslihi syai'un, laisa mithlahu syai'un. Tidak ada umpamanya. Habis. Wa huwa dan ia as-sami'u, mendengar suara dan benda. Itu jadi sami', jadi mubalaghah tuh. Nang didengar itu bukan suara aja, benda pun didengarnya. Itu jadi sami'. Al-basir, melihat akan suara dan benda. Bukan hanya yang dilihat itu benda aja, suara pun dilihatnya. Itu jadi apa? Basir, mubalaghah. Belainan kalau pada kita, ada kita ini yang didengar cuma suara. Itu pun lamunnya pinata barong, pinata nyaring juga punya gamat kalau dengar, belain sudah pada telinga kita lah. Wa annahu ta'ala muqaddasun anil zamani wal makan. Bahwasanya zat Allah itu maha suci daripada mempunyai zaman. Artinya Tuhan itu bukan mempunyai zaman. Maksudnya bukan berzaman, bukan berwaktu. Tuhan itu kada. Kalau nya berwaktu sama lawan pohon rambutan, bawayah. Ya kalau tak, pohon rambutan itu waya-waya berbuah, waya-waya kada. Jadi kada punya apa? Kada berzaman. Itu wal makan, kada bertempat. Maha suci daripada bertempat. Macam apa? Ada di dalam kitab tulisannya bahwasanya hati itu rumah Tuhan. Maksudnya hati itu wadah orang mengenal Tuhan. Kada mun Tuhannya yang di dalam hati itu mencung-cungan. Matinya wa kullu nafsin aw hamat tasbiha aw wilhu aw fawid warum tanziha. Jadi Tuhan itu kada berzaman dan kada bertempat. Wa an musyabahatul aqwan, dan daripada makhluk ini hendak menyerupai Tuhan pada kawan. Ayo, orang Amerika karena pindah harap-harap tuh kawalah hendak berulah batis samut atau batis nyamuk, atau misalnya berulah muntung nyamuk. Muntung nyamuk tuh halus kada. Kawaja Tuhan mebor meluangi, ya kalau cagar inya melisap makanannya, nah, dan muntung nyamuk tuh lama benar, ya kalau kawa aja masuk di luang apa bulu-bulu di awak, kawa aja masuk kalau pang patah ada, kalau bisa patah, tak ada nyot masuk. Nah, Amerika kawalah bola muntung nyamuk
menyerupai pang mirip ada kawa juga hendak baulah nak menyamai ulahan Tuhan kada kawa sampai kerongkongannya Umi Kulsum hendak ditukarinya oleh orang Eropa. Inya hendak melihat sampai maka Tuhan maulah tanggorokannya Umi Kulsum itu nang suaranya itu kada sing serakan hendak dicontohnya diulahnya karena kami mikrofon supaya nang itu hasilnya jadi duit karena tak ada kawa tetap ngelongot juga ada kawa menyerupai ulahan Tuhan kalau kada serupai ya kan bisa kalau pian melihat orang anak menyerupai ulahan Tuhan beulah robot model manusia yuk berjalan aja kada sama manusia robot itu ya kada pinangalih baja japai pinangalih sikap kada kawa munnya cucukannya terpacul tangannya sudah muntung atau betulnya mati suak tinggal situ ya sudah tengah robot daripada hendak menyerupai perbuatan Tuhan bahwa inya tuh bisa juga sampai bayi tabung hendak menyerupai ulahan Tuhan nangka kaya inya tuh sekira sanggup kawa artinya menyamai Tuhan ulah manusia kada kawa juga ya kan nang punya harap-harap baulah senjata awakah menahani angin awakah menahani angin karena menyegatkan tutus nito badai ya kan hancur di Amerika di Jepang kah nang pina harap-harap kah pinanya teknologinya bunyi pina maju benar kada kawa menahani badai juga ya kalau kada kawa nang bunyi harap benar pulang masalah jantung inya terdahulu mati jadi pas keyakinan ahli sunnah wal jamaah Allah Ta'ala tuh kada kawa hendak disarupai hajin Tuhan jar sama muda lo baca ramin apang dalam hadis ada al-mu'min mir'atun lil mu'min artinya orang yang beriman itu cermin Tuhan lalu baca ramin oh menurut hadis ini Tuhan seperti unda nah di mana pekolehan guru itu pekolehannya di mana artinya kada ahli sunnah wal jamaah ya tah apabila kena duduk melihat kena rupa itu nah pas ada rupa seorang juga nah iya saja nang datang itu iya itu nang mencabut saja nang mencabut itu iya ayatnya wajah rabbuka aja Tuhan datang jadi apabila melihat kena orang duduk seperti rupa seorang juga di hadapan itu nah mati cegarnya saja nah lain juga etikat kacau lain Tuhan tidak ada berupa walau nang mematikan itu Tuhan juga tapi tetap tidak ada mempunyai rupa begitu hati-hati kita jangan sampai ikut dengan bid'ah dolalah Tuhan maha suci daripada mempunyai rupa wala tuhitu bihil jihad dan tidak meliputi akan dia oleh jihad artinya bukan Tuhan itu di dalam jihad kalau pan Tuhan itu di kanan, di kiri, di muka, di belakang, atas, bawah, luar, dalam ada wala taqtarihil haditsat dan tidak ada datang kepada Allah itu sifat-sifat baharu. Kalau pang Tuhan itu bisa juga merasai rote kala. Ya, sifat baru Allah. Nah itu Maha Suci itu.
mustawin ala arsyih, menguasai. Hati-hatilah makna mustawin ini. Namun dipadakan mustawin itu Allah Ta'ala itu mengepek. Nah, lalu berduduk kayak di kursi. Nah, mustawin artinya menguasai. Ala arsyih, atas aras bikinannya. Pahamlah? Ala arsyih itu arsy beridofat kepada ha, idopatnya bimakna lam, atas aras yang milik baginya. Jadi aras yang paling besar daripada segala makhluk itu dikuasainya. Apalagi kita nang halus ini. Menurut cerita nang bujur ini, bumi ini 7 lapis diurak, nang 7 lapis ini diurak. Berapa luasnya? Luas benar. Langit hujan, langit selapis saja, bumi nang 7 lapis ini diandang atas langit, sanggup langit itu apa? Menampung lebar apa? Lebar langit dari bumi. 7 lapis langit pulang lawan 7 lapis bumi diurak jadi satu, disambung. Makai apa lebarnya? Nangkan apa lebarnya? Lebar mana pala? Lalu dianggap di atas al-kursi. Kursi yang di atas langit itu ada al-kursi, ya kan?